Selamat pagi pemirsa, jumpa kembali bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Seorang pembobol rumah di Balikpapan diringkus polisi. Sejumlah makam COVID-19 di Kabupaten Berau tertimbun longsor. Berbagai karya mahasiswa di Balikpapan dipamerkan melalui Barinting Exhibition 2025. Imam Satrio, warga Balikpapan ini ditangkap polisi karena membobol rumah di kompleks Villa Damai Permai. Selain menangkap tersangka, polisi turut menyita barang bukti kamera dan laptop. Kanit Reskrim Polsek Balikpapan Utara menyebut tersangka kerap menyasar rumah kosong yang ditinggal oleh penghuninya. Pelaku berhasil masuk ke dalam rumah dengan cara merusak pintu depan. Aksi pelaku mulai terendus saat tetangga korban mendapati pintu depan rumah terbuka, sementara pemiliknya sedang pergi. Jadi beliau ini masuk ke rumahnya korban itu dengan cara mencongkel pada saat keadaan rumah lagi kosong. Dan kerugian diperkirakan korban sebesar 27 juta rupiah. Untuk pasal yang kita gunakan yaitu tindak pidana pencurian dengan pemberatan yaitu Undang-Undang Nomor 1 dalam pasal 363 ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun. Baru ya, Pak. Baru Pak. Yang dicongkel pintu jendela? Pintu rumah yang dari depan karena kelihatan rumah itu keadaan kosong. Akibat perbuatannya tersangka dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan. Tersangka terancam 7 tahun penjara. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Tim gabungan masih mencari jasad Ayong, warga Kasai, Pulau Derawan, Berau hingga Selasa siang. Korban dilaporkan hilang diterkam buaya pada Minggu malam saat buang air besar di jamban dekat rumahnya. Pihak keluarga baru menyadarinya setelah Ayong menghilang. BPBD Berau mengerahkan tim ke lokasi hilangnya Ayong setelah mendapat kabar. Meski sudah berupaya menyisir lokasi kejadian, namun jasad korban belum ditemukan. Sudah turun sejak pagi hari pada saat setelah kejadian, yaitu dari BPBD Posko Tanjung Batu, kemudian TNI, Polri, pihak kecamatan, pihak kampung untuk terjun ke lapangan langsung. Oke, berarti sejauh ini tim gabungan masih menyisir lokasi, Pak ya? Ya betul, tim gabungan sudah menyisir lokasi tetapi masih nihil. Pihak Balai Konservasi Wilayah Berau akan bekerja sama dengan Balai Pengelolaan Pesisir dan Laut Kementerian Perikanan untuk penanganan predator ganas tersebut. Namun demikian, pihak Balai juga meminta warga agar lebih waspada terutama saat beraktivitas di sungai. Nah ini kita koordinasi dulu dengan pihak-pihak terkait melakukan evakuasi kalau memang di daerah itu sudah sangat ini. Rawan. Tapi memang preventifnya seperti itulah untuk Masyarakat. Untuk awal untuk nggak jadi korban lagi ya melakukan mitigasi lokasi-lokasi yang rawan konflik. Sejak awal tahun 2025, sudah 2 warga di Kampung Kasai yang diterkam buaya.
Kejadian pertama yakni pada 2 April 2025, seorang anak perempuan berusia 10 tahun hilang diduga akibat diterkam buaya. Hingga kini jasad korban masih belum ditemukan. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian atau STIPER Berau tiba-tiba melakukan protes di gedung DPRD saat rapat dengar pendapat. Pada rapat tersebut, Wakil Rakyat membahas rencana penggabungan STIPER dan Universitas Muhammadiyah Berau atau UMB. Para mahasiswa protes sebab pihak kampus mengaku belum memiliki surat keputusan terkait penggabungan dua kampus tersebut. Dari rapat tersebut, pihak DPRD menyarankan agar pihak STIPER tidak terburu-buru mengambil sikap. DPRD meminta tim akademik melakukan kajian ulang terkait rencana tersebut. Bahkan pihak DPRD memberi waktu 6 bulan kepada tim pengkaji untuk menuntaskan pekerjaannya. Kalau kami dapat online, protokol juga sudah terpenuhi. Kami dari Dewan tadi sudah kami ada kesepakatan bahwa kita akan dukung ya, jangan buru-buru untuk merger dulu, kita usahakanlah, siapa tahu dalam waktu 6 bulan nanti apa yang menjadi kegalauan untuk STIPER ini bisa terpenuhi, akhirnya kan merger itu akan terjadi. Dan itu juga memang sangat disayangkan lah. Saya sayangkan kenapa? Karena satu-satunya universitas yang harapan kita ini ke depan jadi negeri ya. Sebagai mahasiswa juga aktif di beberapa organisasi. HMI contohnya. Sementara pihak STIPER mengaku akan mengikuti keputusan tim pengkaji apapun hasilnya, termasuk STIPER dan UMB diputuskan untuk bergabung. Kami kaji untuk masuk. Apa jawabannya? Tim yang ada harus bekerja dulu. Setelah tim bekerja, ternyata pilihannya adalah merger, ya merger. Tetapi kalau tim bekerja, ini masih bisa diselamatkan, kita selamatkan. Jadi bukan pilihan setuju merger dan tidak setuju, itu bukan itu jawabannya. Kasih timnya bergerak, bekerja dulu. Yang jangka waktu 6 bulan tadi itu Pak ya? 6 bulan itu. Sebelumnya, mahasiswa STIPER berunjuk rasa di halaman kantor DPRD Berau. Tujuan mereka yakni meminta bantuan kepada DPRD untuk ikut terlibat terkait rencana penggabungan antara STIPER dan Universitas Muhammadiyah Berau. Aksi tersebut digelar karena pihak kampus dinilai tidak terbuka, sehingga menyebabkan para mahasiswa resah. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau.